Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa fataha lana abwaabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa sampai akhir bulan nanti. Salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita jalani bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kita pada pagi hari ini adalah konsep rezeki di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Ramadan kok temanya tidak puasa? Nah, insya Allah di malam hari di terawih itu kan kulturnya sudah banyak tentang puasa. Maka ini saya mengambil konsep rezeki di dalam Al-Quran. Ada 5 jenis rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah rezeki yang diantar. Rezeki yang diantar ini akan datang kepada kita walaupun kita tidak pakai pekerja, walaupun kita setiap hari turun gitu aja. Pagi kalau ini puasa ya, pagi jam 8 sudah ngopi sampai jam 12 siang. Nanti siang pulang tidur sampai sore, nanti malam ngopi lagi. Jadi pekerjaannya tidur, ngopi, tidur. Itu masih akan tetap dapat rezeki yang pertama, rezeki yang diantar. Yang kedua adalah rezeki yang ditakar. Nah, ini kata orang Jawa, ana wong sing balungane sugih, ana wong sing balungane kiri. Nah, kita tidak tahu ini masuk balungane sugih atau kiri. Yang ketiga, rezeki yang dikejar. Kalau rezeki yang ketiga ini harus dicari melalui bekerja. Kita tidak akan mendapatkan rezeki yang ketiga ini kalau kita tidur saja di rumah. Yang keempat, rezeki yang ditawarkan kepada kita. Allah memberikan alternatif rezeki kepada kita kalau kita mengerjakan beberapa amalan. Nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir, rezeki yang tak disangka-sangka. Nah, ini rezeki yang paling mungkin sering kita dengar. Kalau selama rezeki itu masih bisa kita prediksi datangnya, nah itu bukan rezeki yang tak disangka-sangka. Itu rezeki yang disangka-sangka. Misalkan tanggal 1 habis gajian, itu rezeki yang disangka. Rezeki yang tak disangka-sangka itu gak terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba dapat rezeki yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama rezeki yang diantar. Dalam surah Hud ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa kullun fi kitabin mubin." Dan tidak ada makhluk yang hidup yang melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Contohnya apa? Ustaz, rezeki yang diantar orang yang sakit di rumah sakit. Itu rezekinya diantar sama suster. Waktunya makan pagi, jangan lupa nanti minum obat.
walaupun makanan di rumah sakit itu kan nggak sepiro enak ya. Itu sebenarnya menunya yang gak enak, kalau lidah kita ya nggak bisa merasakan enaknya makanan. Dua-duanya. Wes, ibarat gak enak, terus ilatih yang gak enak bisa. Bosan itu kan orang sakit, anak bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, itu rezekinya diantar oleh ibunya yang makan. Nanti dari makanan itu jadi gizi masuk ke dalam perut melalui apa? Melalui busa. Itu rezekinya diantar oleh Allah. Busa itu kan anak bayi. Burung gagak itu bertelur. Konon ketika telur daripada burung gagak itu menetas, itu anak daripada burung gagak itu kan telur itu kan ada kayak cairan-cairan itu ya. Itu baunya tidak enak, kayak kamu telur asin gitu ya. Nah, bayangkan sarang daripada gagak itu di atas pohon, pohonnya di atas bukit. Terus di situ ada anak gagak yang baru bertelur yang nggak bisa terbang. Ya, mestinya kan ibunya ngasih makan, tapi konon ibunya itu tidak mau mendekati anaknya baru lahir karena baunya enak. Itu artinya induk daripada gagak itu pergi. Bagaimana anak gagak yang kecil itu bisa makan? Qadarullah dengan bau bakar, bau basin yang ada di tubuhnya itu mendatangkan serangga, mendatangkan semut. Jenenge burung lapar, ada semut, ada kerang dicuci makan. Nah, diantar sama Allah naik ke atas. Ada ugat-ugat naik ke atas dimakan sama burung. Nah, ini contoh lagi misalkan cicak. Cicak itu tidak bisa terbang tapi makanannya selalu terbang. Lagunya gimana? Cicak-cicak di dinding, diam-diam meraih. Datang seekor nyamuk, nyamuknya itu datang. Ya. Seandainya nyamuknya nggak datang, kejar-kejaran menang ya menang nyamuk ini. Berhubung di situ datang seekor nyamuk, berarti Allah mengantarkan rezeki kepada cicak itu. Enak-enak, santai-santai, tergonya. Ya tinggal hap gitu aja. Ustaz itu kan hewan. Dahulu kala ada seorang alim itu ingin mengetes surah Hud ayat yang ke-6. Benar nggak Allah mengantarkan rezeki kepada saya sampai ke dalam mulut saya? Saya mau menyendiri di dalam gua, yang gua itu di tengah hutan, yang kira-kira orang itu nggak mungkin masuk ke dalam situ. Akhirnya orang alim ini pergi ke dalam gua, yang guanya di tengah hutan. Alhamdulillah seharian tidak ada orang yang ke sana. Siapa yang mau ke sana? Dia nggak makan sehari. Hari kedua tidak ada lagi orang ke sana. Dia semakin lapar. Ya, jadi kan sehari nggak makan, lapar. 2 hari nggak makan, tambah lapar. Hari ketiga hujan deras. Dia berpikir kemarin nggak hujan, sudah ada orang ke sini, apalagi hujan. Paling nggak ada yang ke sini. Dia semakin senang. Berarti memang Allah tidak mengantarkan rezeki kepada saya. Qadarullah ada kafilah dagang yang lewat dan karena hujan, akhirnya dia nyari yup-yupan. Di situ melihat ada gua, masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, dia orang itu, ya, karena orang 2 hari nggak makan dan agak lemes, kemudian bibirnya itu agak pucat begitu. Ditawari sama kafilah dagang, Mas mau maaf, ya. Kalau tidak, boten, dia nggak mau makan. Ya sudah, artinya kafilah dagang itu makanlah, karena kafilah dagang beberapa orang makan. Ketika makan itu sambil rasa-rasa, kayak ada orang itu di rumah, untuk wajah itu sangat lemes. Ya apa yang nanti awak bimana ini? Uang itu ayo dicekel, paling diloloi mana? Oh iya sepakat. Akhirnya setelah makan, ya, orang itu dipegangi karena orang banyak kafilah dagang, tangan kanan, kiri, kaki kanan, dicekel, paling diloloi makan. Ketika diloloi makan itu orang itu ketawa
Dan dalam hadis itu pernah dijelaskan Bapak Ibu bahwa curah hujan itu turun berdasarkan jumlah pohon dan hewan yang ada di daerah tersebut. Semakin banyak pohon dan hewan, itu curah hujannya semakin tinggi. Karena apa? Allah punya kewajiban memberikan rezeki kepada makhluknya. Coba di Saudi itu banyak pohon apa sedikit pohon? Sedikit pohon. Banyak hujan apa jarang hujan? Jarang hujan. Karena Allah tidak punya kewajiban kasih rezeki kepada pohonnya mau merenek. Dikasih hujan ya banjir. Nah, kemarin saya sempat main ke UIM, Universitas Islam Madinah. Ada mahasiswa di sana dari Gresik. Saya tanya, di sini tuh pernah hujan nggak? Pernah, ya setahun sekali biasanya. Ya sehari nggak lama, tapi sekali hujan banjir, air menggenang. Ya karena tidak ada pepohonan yang indah. Di Madinah lebih banyak pohonnya kalau dibanding Mekah yang sangat besar dan bagus. Itu yang pertama, rezeki yang diangkat. Yang kedua, rezeki yang ditakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizqi." Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Nah, ini sudah tulisannya Allah. Ada orang yang memang itu dari sononya itu kaya. Ada orang yang memang dari sononya itu miskin. Ya. Ada orang itu buka toko ya. Jam itu jam 6 ya, jam 6 kebetulan di mana itu di Gresik itu ada jam 6 buka warung kebetulan pukul rumah. Jam 10 ini setek atau di pelabuhan itu ada namanya kali pelabuhan. Orang Serpong pernah nggak nyoba kali pelabuhan? Itu jam 6 buka, jam 9 ada setek, jam 10 itu gara-gara gitu. Kemarin saya sebelum puasa itu jam 7 loh setek dulu. Dia cepet itu biasa jam 7 masih ada, iya Pak, ada yang borong. Tapi ada juga yang buka warung jam 6 sampai ketemu jam 6 di warung itu. Kadang ya Bapak ya di perumahan kebetulan keset itu pernah saya dengarkan keluhannya. Ya Allah, mau sampai kaliran itu beri perumahan kebetulan keset, bayangkan tadinya cuma berapa seharian belum ada yang beli. Nah, ini Allah sudah menakar rezeki masing-masing. Maka rezeki itu seperti sepatu. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang sepatunya ukuran 40, ada yang ukurannya 38. Nah, ukuran sepatu yang 38 ini kebetulan sepatu kaca, kayak Cinderella gitu ya. Sedangkan ukuran sepatu yang 40 ini ukuran sepatu yang tukunin yang masa Gresik atau sekretari. Nah, ibu-ibu yang ukuran sepatunya 50 disuruh pakai sepatu yang ukuran 38, cukup apa enggak? Ya cukup. Kalau dipaksa sakit apa enggak? Sakit. Jadi contohnya kayak dulu itu Saklaba. Saklaba itu orangnya fakir, bukannya miskin tapi fakir, tidak punya pekerjaan, pokoknya miskin, fakir miskin. Kemudian dia itu bosan dengan kemiskinannya, akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, kok sakit umur iki yo melarat, kepengin sugih yo, bosan dengan melarat. Akhirnya Allah kasih kambing, sepasang kambing. Sepasang kambing ini kemudian beranak. Dia itu orangnya sergapnya mesin. Jadi bajunya itu cuma dua, satu dipakai, satu dicuci. Nanti yang dicuci kering dipakai, yang satu dipakai dicuci terus begitu. Dia sergap di masjid, bahkan sedurunge takbir di masjid, di masjid. Ya, saya buka halal. Kemudian doa minta kaya, kasih sama Allah kambing. Alhamdulillah berkembang dari 2 menjadi 5, 5 menjadi 10. Masih sergap di masjid. Barang kambingnya 20 di masjid tapi masbuk. Nah, sebelumnya tak punya kambing diisi di masjid, sekarang kambingnya 20 di masjid tapi masbuk. Dikasih kambing lagi 50. Ya, zuhur asar kata orang masjid.
soalnya ribut sampai berdusing. Alhamdulillah berkembang lagi kambingnya 100, wis gak tahu di masjid soboi kandang. Biasanya soboi masjid dan soboi kandang. Allah melihat, nah ini kadar kesyukurannya ini berkurang ketika nikmatnya bertambah. Allah itu ingin kita itu dekat dengan Allah. Jangan sampai harta yang bertambah itu menjauhkan kita dari Allah. Karena harta yang bertambah itu menjauhkan dari Allah, akhirnya kondisi dijubuk sama Allah satu persatu. Ada yang ketabrak sepeda, ada yang dicuri ucul, ada yang sakit, akhirnya kambing 100 itu habis. Karena kambingnya habis, akhirnya sergapna masjid aneh. Masa awal dewi sergapna masjid itu nanti gak duwe apa. Ya, sergaplah ke masjid. Ada istilah begini. Bertuhanlah ketika kita bahagia. Jangan bertuhan hanya ketika kita sedih. Kadang kita kan ingat Tuhan ketika kita sedih aja, ketika sakit, ketika kehilangan barang, istighfar berkali-kali. Ya Allah, astagfirullah. Tapi ketika rezekinya banyak, lupa dia dengan Tuhan. Jadi berdoa bukan hanya ketika kita bergembira mendapat nikmat, tapi bergembiralah juga ketika kita mendapatkan musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rizki yang ketiga adalah rizki yang dikejar. Tadi rizki yang diantar, rizki yang dimakan. Yang ketiga rizki yang dikejar. Dalam surah Jum'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ini ayatnya laki-laki karena Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu, ketika salat Jumat itu telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah ke seluruh pelosok bumi. Untuk apa? Wa badahu min fadlillah, carilah karunia Allah, carilah rizkinya Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung. Al-Jum'ah ayat 10. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa ibu-ibu itu tidak ikut Jumatan? Kenapa yang ikut Jumatan itu hanya laki-laki? Ada yang tahu? Karena ibu-ibu itu dan suka diceramahi. Ya, coba kalau saya menceramah, rasanya balik diceramahi. Ya, bekerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Jadi kalau kita bekerja, kalau rezekinya begitu-begitu saja, ya sudah, anggap itu adalah ibadah kita. Laki-laki, bapak-bapak, ini sejatinya adalah kurir rezeki. Kurir rezeki. Jadi bapak-bapak, kalau misalkan kebetulan rezekinya banyak, jangan pede dulu kalau itu rezekinya jenengan, berarti rezeki kuangke. Jangan-jangan itu rezeki istri kita. Jangan-jangan itu rezeki anak kita, gitu. Mungkin sering daripada kita ya registrasi anak ya bulan Juli. Kami duit bulan sebelumnya kami duit. Berhubung registrasi anak-anak itu kok orang ya orang duit. Sesuk ya 5 juta. Kapan terakhir seminggu kas? Rekening di sini 1.000. Nah, kalau dari apa dapat sebuah proyek atau apa? Ya bisa itu bayar 5 juta. Maka kita itu sejatinya kurir rezeki. Jangan-jangan rezeki yang kita dapat itu rezeki anak kita, rezeki istri kita. Saya dulu pertama kali menikah, ya, itu tidak punya apa-apa. Ya, bayarannya 400.000 menikah. Saya orang bunga itu tidak tahu nikahnya itu tua-tua. Ya mungkin nunggu makan dulu kali ya. Nah, kalau saya
dari Kemenang RI. Dari 150 orang itu cuma 20 orang diterima, dan SPP gratis dapat living cost 2 juta per bulan. Allah langsung menaikkan dari penghasilan 400.000 plus 2 juta 400.000 ketika anak pertama lahir. Nah, jangan-jangan itu rezekinya anak saya yang pertama. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, rezeki yang pertama, kedua, ketiga ini tidak ada hubungannya dengan ibadah. Artinya apa? Orang non-muslim kalau mau bekerja keras, dia dapat rezeki yang dikejar. Makanya orang-orang Tionghoa itu kan sejak kecil sudah ngajari anaknya itu jaga toko, sudah ngajari anaknya itu hitung-hitungan, bekerja keras. Kalau orang Jawa sejak kecil ngajari anaknya bagaimana? Menghabiskan uang atau mencari uang. Nah, yang rezeki yang keempat adalah rezeki yang ditawarkan. Nah, ada kannya, ditawarkan. Allah memberikan alternatif rezeki yang bisa menambahkan kita rezeki melalui beberapa amal. Yang pertama melalui sedekah. Ini ayat yang populer, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Kalau kita bersedekah itu ibaratnya menanam benih, yang benih itu tumbuh 7 batang dan 7 cabang, dan masing-masing cabang itu tumbuh 100 habba, jadi buah. Nah, sedekah yang baik itu sedekah di waktu subuh. Nah, tadi dengan sholat subuh berjamaah sambil sanggup berdoa dimasukkan. Apalagi bulan Ramadan, Rasulullah itu dermawan dan lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Karena ajwal nasina yakun fi Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, karena Allah melipat gandakan. Yang kedua, Allah memperbanyak rezeki kita melalui sholat duha. Pada Rasulullah SAW, ya ibna Adam terkali min awalin nahar arba'a raka'atin afika akhirah. Wahai anak Adam, kerjakanlah untuk 4 rakaat di awal siang, niscaya akan mencukupi di akhir hari. Kapan mulainya sholat duha? Ya, sekitar 15-30 menit setelah syuruk, dan berakhirnya 30 menit sebelum sholat duhur. Afdoliyahnya kapan? Ketika matahari menghangatkan kulit. Jadi jangan coba jam 8, jam 9, jam 10 keluar. Kalau misalnya hangat, nah itu adalah waktu afdoliyahnya mengerjakan sholat duha. Jadi di tengah subuh jamaah masjid Iblis merupakan orang celengan, jam 9, jam 10 sholat duha. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki melalui istighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bil gharara wa yumdidkum bi amwalin. Intinya sebenarnya bukan istighfar ya, tapi minta ampunnya kepada Allah. Bisa istighfar, melalui istighfar, bisa melalui sholat taubat. Dosa itu Bapak Ibu adalah rem. Kita negasnya sepol apapun, kalau rem ini masih dipencet, sepedanya nggak mungkin laku. Kita mau bekerja keras modal apapun, tapi dosa itu masih banyak di diri kita, yang melakukan nggak banter. Maka banyak istighfar, coba sholat taubat. Jangan Ustaz, saya kan masih muda, nanti aja sholat taubatnya kalau udah tua, udah pensiun. Lah keburu nombor dosa ya. Ustaz, kalau saya sholat taubat paling kok jangan maksiat ya apa? Ya tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian memang diniati mono gitu. Sholat taubat kemudian dalam hati kita, ya Allah, dengan sungguh-sungguh kita tidak mengerjakan lagi, tidak mau mengerjakan lagi dengan sekuat tenaga, dan dia kan begitu. Lah kok dilarang, qadarullah, tidak sengaja atau kemudian tersebut lagi, ya minta ampun lagi sama Allah, tapi jangan kemudian mempermainkan. Nah, itu beda ya. Karena tidak ada manusia yang tidak bisa berdosa, mesti berdosa. Dengan kuat tenaga, karena Allah itu membuka pintu setiap hari itu 2 kali. Yang pertama membuka pintu taubat di malam hari, liyatu wa musi'ana, itu orang-orang yang mengerjakan dosa di siang hari, dan membuka pintu
Kalau di siang hari dia itu berfungsi apa? Untuk orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari. Intinya apa? Siang hari Allah itu membuka pintu taubat. Kayak kamar mandi gitu Bapak Ibu, kalau sering dikuras, itu ngurasnya akan mudah. Tapi kalau sentuh aja, dan numpuk keras yang kuning-kuning itu susah. Ketika kita banyak dosa, itu kehidupan kita itu semakin susah. Contohnya apa? Paling mudah itu Nabi Adam. Nabi Adam dulu tidak punya dosa, di surga itu hidupnya mudah. Tapi karena sebuah dosa diturunkan ke dunia, hidupnya susah. Dulu pengen apa-apa, melekat di hati, langsung tekor. Ya Allah, aku pengen maju, ya Allah pengen susu, susu. Dunia harus manjat dulu kalau pengen buah. Apakah manusia hidupnya semakin sedikit dosanya terus banyak dosanya? Maka kemudian ada anaknya Nabi Adam itu saling membunuh. Nabi Adam, si Hawa itu diturunkan di dunia itu di mana? Di Jeddah. Makanya Jeddah itu berasal dari kata Jeddah. Jeddah itu nenek. Nabi Adam diturunkan di mana? Konon itu di Sri Lanka. Ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Jeddah ke Jabal Rahmah dengan Sri Lanka ke Jabal Rahmah itu jauh mana? Jauh Sri Lanka ke Jabal Rahmah. Itu artinya apa? Wong lanang kumarane wong wedok. Wong wedok itu awake kan muter-muter menone ya, paling enak menone Jabal Rahmah. Ketika ketemu di Jabal Rahmah dari kejauhan, kok kayak bojoku. Padahal di dunia cuma dua orang itu saja. Maka kemudian Arafah itu tahu bahwa di Jabal Rahmah itu adalah Arafah. Apa yang dilakukan di Arafah? Mengakui dosa-dosanya. Wukuf, dua orang itu wukuf mengakui dosa-dosanya, berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika wukuf di Arafah itu kita mengucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini menarik. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah saya buat. Artinya apa? Dosa itu akan berdampak pada diri kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini haji tahun ini informasinya antriannya saya tidak tahu di Mesir ya. Katanya kan rata di seluruh Indonesia ya. Kalau tahun kemarin itu kira-kira yang daftar tahun 2012. Kalau tidak tahu kalau tahun ini mungkin masih ada sebagian yang daftar tahun 2012 plus yang 2013 yang tidak tahu. Selanjutnya Allah memberikan rezeki melalui silaturahim. Man habba yusalallahu fi rizqi wa yusalallahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Kalau kita melihat bahwa silaturahim memperbanyak rezeki itu masih masuk akal. Artinya ketika ibu-ibu ketemu dengan teman-temannya ini, kemudian cerita, kalau buka puasa aku jalan buku, contohnya, ada rezeki lah. Enggak marah-marah ya dulu, jangan tunggu. Tapi bagaimana silaturahim itu menambah usia? Nah, logikanya bagaimana? Manusia itu kan makhluk sosial. Ketika manusia itu ketemu konco itu bahagia. Ya. Sebaliknya manusia itu kalau jarang bersosialisasi itu cepat stres. Contohnya kemarin itu yang artis kena narkoba terus kemudian dibawa ke Nusa Kambangan. Siapa namanya? Amal Zodi. Di Nusa Kambangan itu Bapak Ibu, namanya penjara itu satu orang satu sel. Kalau di tempat lain itu kan satu orang, wong 10, wong 15 itu kan ya. Saya bisa curhat sampai kocok ya. Apa mau di penjara? Aku
bisa curhat gitu ya dengan temannya. Jadi Nusa Kambangan itu sendirian, tidak ada teman untuk ngobrol selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, stres. Ini maka silaturahim itu memperpanjang usia karena bahagia karena hormon dopaminnya muncul, akhirnya usianya panjang. Kemudian, yang tadi sudah saya sebut, Allah memperbanyak rezeki melalui menikah. Kita pakai lagi ya, menikah tidak. Tadi kan saya sudah ngetes ayat tadi ya, surah An-Nur ayat 32. Wangkihul ayat minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Saya sudah ngetes dan alhamdulillah hasil. Ya. Ustaz, bagaimana kita yang sudah menikah? Ngetesnya bagaimana? Nah, ada caranya. Coba Bapak Ibu yang punya anak perempuan yang sudah besar balik, anak perempuan pertama atau kedua, yang sudah kuliah, sudah balik, sudah mapan, sudah siap nikah lah, ya, sudah lulus mahasiswa, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan berjaketkan Grab atau dengan berjaketkan ojek online. Nah, datang ke rumah melamar dengan yang putri. Takoi yang bergaya apa? Ojol bu pak. Ini rasa pulang. Mesti kadang rame 100.000, kadang sepi 300.000 misalkan. Dan terus si Allah kemudian anakku. Ojol ini tadi menjawab dengan surah An-Nur ayat 30. Iyyakum fuqara ayyuhum. Nah, kira-kira dengan terima boten. Mati nggak terima ya? Lepas itu Allah sudah menjamin kalau nikah jadi kata rezekinya. Nah, ini ngetes. Banyak loh orang yang start hidupnya itu mulai dari nol, tapi kemudian menjadi orang sukses, dan tidak sedikit orang yang start hidupnya dari 80 bahkan 100, tapi dalam perjalanan malah jatuh. Itu banyak. Datang ke rumah jenengan, ikut sing satu ya. Mari setelah itu datang lagi laki-laki calon mantu setir bunder. Nah, mau kan setir busuk. Sing kedua ini setir bunder. Nah, mobilnya HRV terbaru hybrid, pekerjaannya di kantoran, gajinya 10 juta. Nah, ini ya boleh. Anak yang bilang terserah ayah ibu. Nah, ini orang tuanya yang kemudian memutuskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir adalah rezeki yang tak disangka-sangka. Ini ayatnya sudah populer, surah At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka takwa di sini harus didefinisikan secara jelas. Takwa itu apa? Waktu yakini koyak, berhati-hati dari dosa. Makanya tadi saya sampaikan dosa itu rem. Semakin sedikit dosa, remnya itu semakin besar. Kalau kita banyak dosa, maka surat Toha 124 mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, cobalah habis ini pulang ke rumah merenungi jauh-jauh itu sampai jauh-jauh itu minta ampun kepada Allah, supaya Allah memberikan kelancaran rezeki kepada kita semua. Dan rezeki itu yang paling penting, jangan melihat bahwa rezeki itu harta benda. Rezeki harta benda itu adalah rezeki yang paling rendah. Maka selanjutnya Allah memberikan macam-macam bentuk rezeki. Rezeki yang paling tinggi itu iman dan takwa. Jenengan datang, jenengan datang ke sini
Dengan jamaah sholat subuh di masjid itu tandanya imannya sudah naik. Berarti kan rezeki imannya lagi banyak. Itu perlu disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya digerakkan oleh Allah untuk mengikuti kajian, digerakkan oleh Allah untuk sholat subuh di masjid. Yang kedua, rezeki berupa ilmu dan hidayah. Nah, ini kalau ilmu, majelis ilmi itu luar biasa, dihadiri para malaikat, kita dapat rezeki. Yang ketiga, ketenteraman jiwa, hatinya tenang, gak dikejar-kejar sama rentenir, bantuin utang di masa tua, sudah tidak punya utang, anaknya sudah dikabeh, anaknya bawa sing nyusahno, itu rezeki. Masih apa dengan secara harta benda biasa saja, mungkin rumahnya biasa saja di desa, tapi kan duwe utang, anak-anaknya jadi kabeh bendino itu kirimi duit, wah itu nikmat yang luar biasa itu. Kemudian rezeki selanjutnya keluarga sakinah dan anak soleh. Bapak Ibu, Jawa Timur itu tingkat perceraiannya tertinggi ketiga di Indonesia. Tingkat perceraian di Jawa Timur itu tertinggi ketiga di Indonesia. Gresik itu kalau nggak salah tahun 2025 ada berapa ribu perceraian? 2000 atau 1500, bayangkan berarti kan ada 2000 janda. Seharusnya gimana Pak? Keluarga sakinah. Jadi sekarang angka pernikahan itu menurun, angka perceraian naik. Ya. Semakin orang itu menunda pernikahan tadi itu karena nggak percaya dengan Al-Qur'annya, perempuan itu seragu. Banyak orang yang menunda pernikahan. Pilih mana? Mapan dulu baru nikah atau nikah kemudian mapan? Anak-anak Gen Z berpikirnya logis, mapan dulu dong baru nikah. Kalau orang-orang tua dulu wis pokoknya habis urusan itu belakangan. Sekarang dibalik. Makanya angka pernikahan terus menurun karena anak-anak semakin logis dan semakin menjauhi Al-Qur'an. Jadi nggak paham di dalam situ. Jadi kemudian kita punya anak soleh, duwe bojo, alhamdulillah, qurrata a'yun, menyenangkan pandangan. Contohnya istri yang qurrata a'yun itu dengan pulang dari bekerja capek, pulang ke rumah dia istri itu capeknya hilang. Tapi kalau dengan capek di kantor, pulang itu nyawang bojo tambah sumpah, berarti bukan qurrata a'yun. Kemudian rezeki selanjutnya teman yang soleh. Nah ini dalam majelis ilmu kontrol ngejani. Ayo kan kajian ya teman yang soleh itu mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya teman yang tidak soleh itu mengajak kepada keburukan. Saya raya kajian. Mas, ini apa jenenge konsumsinya enak. Alhamdulillah sekarang nggak ada konsumsinya. Rezeki yang selanjutnya adalah kesehatan dan waktu luang. Nah ini juga penting. Di sini mungkin yang sudah berusia 65, 70, tapi alhamdulillah sih iso melaku di masjid itu ya luar biasa nikmatnya. Cukup masih duit kasih kurang akeh. Terus mari mau sehat, anaknya jadi kabel, turun-turun, kalau masih melawan itu nikmat yang luar biasa. Dibanding dengan dulu 10 miliar, mari ngomong anaknya kalau sing loro, anaknya narkoba, anaknya mari data, keluar penyandang sakinah, sebulan itu 10 miliar itu udah ada harganya. Terus mending harta seadanya, tapi rezeki yang lain itu lengkap. Makanya jangan melihat rezeki itu hanya harta benda, tapi lihat lebih luas supaya apa? Kalau kita melihat rezeki hanya harta benda, di sini sambat saja. Tapi kalau kita pandangan kita lebih luas bahwa rezeki itu bukan hanya harta benda, ya iman dan takwa, ya ilmu dan hidayah, ya ketenteraman jiwa, ya keluarga sakinah, ya teman yang soleh, kesehatan, maka rasa syukur kita itu akan jauh lebih tinggi daripada pandangan kita sempit tentang rezeki.
Dan yang terakhir adalah rezeki berupa harta benda. Jadi saya mengatakan rezeki harta benda itu rezeki yang paling rendah. Makanya di bulan Ramadan kita diuji dengan harta benda kita. Apakah kita tetap menggenggam harta benda kita, ataukah kita memberikan harta benda kita? Harta benda yang kita miliki sesungguhnya adalah harta benda yang kita berikan kepada orang lain. Saya ada kisah seorang teman yang kemudian kayaknya ini cocok untuk konsep rezeki. Ada teman saya yang laptopnya itu rusak, ya. Terus kemudian dia bingung, ini laptop saya rusak, sedangkan skripsi saya, makalah saya, tugas-tugas saya ada di dalam laptop itu. Dia mengais-ngais file yang ada di laptop itu. Bagaimana caranya? Dia mencari file yang pernah di-share ke temannya. Aku perasaan kapan kamu share file makalahku, WA aku siapa enggak? Oh iya, saya ntar kirim pulang sih. Aku tahu ngirim file lewat email siapa enggak? Saya ntar kirim pulang. Artinya kemudian setelah dikumpul-kumpulkan itu dia mendapatkan sekitar 50% dari data yang hilang di dalam laptop itu. Akibat apa? Gara-gara dia pernah berbagi. Maka sesungguhnya harta dia, file itu yang sesungguhnya milik dia adalah yang pernah dia bagi. Coba seandainya sama sekali dia tidak pernah berbagi file, laptopnya rusak, datanya hilang, dia sudah salah. Berhubung dia itu suka berbagi, share materi, share apa ke temannya di grup, cari-cari, ternyata terkumpul 50% dari harta yang dari file yang pernah dia bagi. Itu gimana? Saya pikir berarti memang harta sesungguhnya yang kita miliki itu ya yang pernah kita bagi ke orang lain. Sedangkan harta yang kita genggam nggak pernah kita bagi itu ya, apalagi Bapak Ibu sudah menghitung ya hartanya, jangan sampai kemudian ada yang sudah sampai 1 nisab tidak dikeluarkan zakatnya, zakat mal. Berapa nisab zakat mal? 85 gram emas. Sekarang emas 24 karat berapa? 3 juta. Nah ini kan berarti kan standar kekayaan menurut Islam itu kan dulu Bapak Ibu ketika emas itu 1 juta, ya, seorang muzaki itu punya uang 85 juta, itu bisa mengeluarkan zakat. Sekarang 85 juta kali 3 kan ya 3 juta. Berapa ya? 240-an. Siapa yang punya uang 240 juta di rekeningnya? Ketawa-ketawa berarti banyak yang punya. 240 juta di rekening dan sudah selama setahun, sudah 1 tahun. Nah, itu berarti musyak, itu berarti sugih plus KTP uang Islam. Siapa yang sudah pernah jadi muzaki? Kalau pernah jadi muzaki dan kalau pernah jadi muzaki berarti hartanya sempat sampai 1 nisab. Dan muzakinya tahun berapa? Muzakinya tahun 2013, zaman masih berumur. Seandainya emas masih 1 juta, saya sudah muzaki sekarang. Karena uang saya 90 juta saya. Berhubung masih muda terus, saya sudah muzaki. Sebentar lagi mau muzaki tak gawe duit. Sudah muzaki. Maka kategori muzaki ini ya, tidak semua orang sesama-sama. Nah kalau sudah sampai tadi punya uang 240 juta, kemudian sudah dipegang selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. 2,5% dari 240 juta itu berapa? Tapi coba 7 juta. Maka 7 juta itu harus dikeluarkan. Karena apa? Karena itu bukan uang kita. 7 juta itu uangnya asnafus samaniyah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Maka sejatinya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sejatinya mencuri. Dan bukan hanya nggak dikasihkan kepada orang lain, dicepat, diberikan kepada asnafus samaniyah. Kita punya rasisme, diberikan kepada rasisme. Kalau 2,5% atau 7 juta itu tidak dikeluarkan, dia akan keluar sendiri
gua ini hilang, gua naudzubillah kemudian ada musibah yang ternyata keluarnya lebih dari 7 juta. Nah, makanya mumpung belum pokok yang keluarkan, kita ada yang keluarkan. Paling enak ngitung haulnya itu hijriah. Ya, jadi pas satu haul Ramadan ini kita mau zakat malam pas bulan Ramadan. Jadi ngitungin Masehi setiap bulan Februari pas Ramadan, jadi geser terus. Jadi ngitung satu haulnya. Ini rezeki yang sesungguhnya adalah rezeki yang kita pernah berbagi kepada orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini kurang 5 menit lagi. Tadi ada pesan dibuka pertanyaan. Nah, sebelum ditutup dengan doa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada yang bertanya terkait dengan bentuk-bentuk ini. Jadi pertama jenis rezeki, ada rezeki yang diantar, ditakar, dikejar, ditawarkan, sama zakat. Terus kemudian bentuk-bentuk rezeki ada nikmat takwa, hidayah, ketentraman jiwa, keluarga sakinah, teman soleh, kesehatan dan harta. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan aset. Nah, aset ini ada zakatnya apa enggak? Kalau asetnya berupa emas rataan, ya ada zakatnya. Kalau misalkan asetnya berupa toko, ada lagi zakat perdagangan. Asetnya berupa sawah, sawahnya produktif, ada zakat. Sawah, ladang, sawah ladangnya itu diairi dengan air hujan apa air yang kita alami sendiri. Kalau air hujan itu 5%, kalau diairi sendiri pakai diesel 10%. Asetnya berupa hewan, punya sapi sekian, itu kan ada zakat binatang ternak. Ada unta sekian, punya unta sekian, zakatnya sekian unta. Ada zakat unta, kambing, sapi. Tapi kalau asetnya itu berupa tanah dan tanahnya tidak produktif, itu tidak ada. Rumah tidak ada zakatnya. Yang ada itu zakat dari perhiasan, dari perdagangan, perniagaan. Nah, rumah menghasilkan kos-kosan, berarti kan uangnya gitu. Nah, yang terbaru itu ada namanya zakat profesi. Memang zakat profesi ini masih pro kontra karena ya tetap hitungnya berdasarkan tadi nisabnya. Saya ingin misalnya nisabnya zakat mal itu 240 juta, 240 juta dibagi 12 berapa? 22 juta. Sopo sing bayarannya sebulan 22 juta. Iya kan ya? Bambang 25 juta. Berarti nih bayarannya sebulan 22 juta, 23 juta. Bisa satu profesi. Karena apa? Karena penghasilannya selama setahun sampai 1 nisab. Tapi itu sebenarnya harus tadi ya 240 juta itu kok bersih loh Bapak Ibu. Dikurangi utang ditambah piutang. Jangan lupa. Jangan punya uang di rekening 250 juta tapi jangan punya utang 1 juta. Bisa jadi duit sama mungkin 1 juta. Atau sebaliknya, jangan di rekening punya cuma 150 juta. Tapi jangan punya piutang 200 juta. Berarti sejatinya uang jangan 350 juta. Nah, itu dikurangi utang ditambah piutang. Kayak 240 itu bersih gitu ya. Nah, maka tadi harus
semuanya yang punya jiwa gitu ya. Bahkan anak kecil yang lahir tanggal 29 Ramadan harus diberikan zakat fitrahnya. Beda dengan zakat mal. Saya rasa itu. Dalam Al-Quran itu kan fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah mintalah ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, fakul tastaghfiru rabbakum, minta ampun. Nah, minta ampun itu kan banyak macamnya. Jadi melalui istighfar adalah kalimat, dan yang paling penting sebenarnya dalam bertaubat tadi itu kan ada itu penyesalan. Harus wajib disertai penyesalan. Kalau kemudian percuma kemudian dia minta ampun kepada Allah, tapi kemudian kalau tidak ada penyesalan, itu potensi mengulang laginya itu besar ya. Dan kemudian minta ampun kepada Allah dalam bentuk sholat itu juga bisa. Sholat taubat, minta ampun kepada Allah ya, seperti biasa berdoa ya, tidak ada bacaan khusus ya, pokoknya setelah sholat. Kemarin di awal Ramadan saya sempat nongol di Kompas TV Mutiara Iman jam 4:30 Rebu awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan bersama Muhammadiyah, bukan 1 Ramadan bersama live ya. Tapi saya cari link YouTube-nya udah ketemu, saya tanya katanya cuma live aja Pak, jangan tampilkan ini, terus dikasih Google Drive isinya video. Nah, itu saya mengkaji nilai 8 nilai-nilai pendidikan di dalam ibadah puasa di bulan. Sebenarnya kalau mengkaji yang paling terbaru itu menarik tentang KHGT. Kalender Hijriah Muhammadiyah itu kan KHGT-nya merujuk kepada Turki. Tapi kenapa Turki itu mulai Ramadan Kamis, Muhammadiyah mulai Ramadan Rabu? Nah, itu menarik. Padahal Muhammadiyah KHGT-nya merujuk ke Turki, tapi dalam aplikasinya hitungan beda. Nah, itu kapan-kapan ini jangan ulama dan materinya suatu ilmu falak ya. Jadi mulai dari hitungan karena itu melihat bulannya itu di semenanjung Alaska, di ujung timur dunia yang pertama kali terbit di semenanjung Alaska. Kalau itu sudah 5 derajat, maka di seluruh dunia itu masuk bulan baru. Yang menjadi permasalahan adalah semenanjung Alaska yang bagian mana? Karena semenanjung Alaska itu ada pulau-pulau kecil, ya, kayak Tumunak, kemudian ada apa itu Muhammadiyah hitungnya dari sana, sedangkan Turki itu tidak mengakui itu daratan Amerika karena penduduknya kecil sedikit. Padahal secara administratif pulau-pulau kecil itu masuk daratan Amerika. Tapi Turki hitungnya itu mulai dari daratan semenanjung Alaska yang penduduknya besar, hanya kemudian ada selisih 1 derajat. Ya, sehingga kemudian, nah sama faktor yang kedua adalah hitungnya Turki itu pakai toposentrik, sedangkan Muhammadiyah itu pakai geosentrik. Itu menarik garisnya ya, sehingga kemudian berdampak pada selisih tanggal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga bisa menyelesaikan dan menjalankan amalan ibadah di bulan Ramadan ini hingga akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya